Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Alhimna Rusdianti dan Rukainah Hayati akan mempresentasikan hasil dari diskusi kelompok kami. Video ini bertujuan untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami yang mengangkat topik tentang pengelompokan keilmuan dalam Islam. Dengan sub bahasan, yakni yang pertama pengertian tentang pengelompokan keilmuan dalam Islam, atau berisi tentang pemahaman bagaimana pengelompokan keilmuan dalam Islam. Yang kedua yakni perspektif burhani, bayani, dan irfani, di mana ketiganya berkaitan dengan keilmuan dalam Islam. Baiklah, mari kita saksikan dan simak video kita kali ini. Baiklah, sebelum lebih detail kita membahas mengenai pengelompokan keilmuan dalam Islam, ada baiknya kita membahas terlebih dahulu tentang apa pengertian dari pengelompokan keilmuan tersebut. Jika kita melihat makna kata dari pengelompokan tersebut merupakan kegiatan menggolongkan, mengumpulkan sesuatu yang bertujuan untuk memisahkan hal yang diinginkan ke dalam karakteristik tertentu, guna untuk memudahkan perkara yang diinginkan. Setelah mengetahui makna pengelompokan tadi, maka bisa kita ambil kesimpulan bahwa pengelompokan keilmuan dalam Islam merupakan kegiatan yang bertujuan untuk menggolongkan keilmuan ke dalam beberapa perspektif yang dimaksudkan untuk memudahkan dalam mendalami kaidah-kaidah keilmuan secara lebih efektif, serta mempelajari Islam tidak hanya melalui satu dimensi saja. Yang pertama yakni perspektif bayani. Secara etimologi, bayani berarti penjelasan dan ketetapan. Sedangkan secara terminologi, bayani bermakna yakni pemikiran atau pola pikir yang bersumber dari naskh Al-Quran. Perspektif bayani sendiri langsung bersumber pada otoritas teks yang ada dalam Al-Quran, Sunnah, dan Ijma. Metode yang dapat kita gunakan dalam perspektif bayani yakni ijtihad dan qiyas, di mana kita berijtihad untuk mencari ilmu atau kejelasan, lalu memutuskan suatu perkara berdasarkan otoritas teks tersebut, yakni Al-Quran, Sunnah, dan Ijma. Kemudian qiyas yakni dengan membandingkan kedua hal tersebut. Kemudian rumpun keilmuan yang dapat kita dapatkan dari perspektif bayani adalah dari bahasa Arab, usul fiqh, dan ilmu kalam, di mana masing-masing keilmuan ini membutuhkan bayani yang jelas untuk dapat memahaminya. Yang kedua yakni perspektif burhani. Secara etimologi, burhani berarti mensucikan atau menjernihkan yang jelas atau yang tegas. Secara terminologi, burhani berarti suatu perspektif yang mendaya gunakan potensi, indera, eksperimen, dan hukum-hukum logika. Burhani bersumber langsung pada rasio atau akal manusia dan realitas atau al-waqi yang dapat kita lihat dari alam, sosial, atau humanitas. Kemudian metode yang dapat kita gunakan dalam perspektif bayani ini abstraksi atau menjelaskan atau mendeskripsikan suatu hal, kemudian menggunakan akal dan rasio, atau melihat dengan akal membandingkan dengan akal kita dan rasio kita. Kemudian rumpun keilmuan dari perspektif burhani yakni filsafat, di mana filsafat yang bersumber langsung pada akal pemikiran manusia. Selanjutnya, perspektif irfani. Dilihat dari pengertian secara etimologis, irfani berarti pengetahuan, yang diambil dari bahasa Arab yang asal katanya adalah arofa, berarti pengetahuan. Adapun pengertian secara terminologinya adalah pengetahuan yang diperoleh lewat penyinaran hakikat oleh Tuhan kepada hambanya setelah adanya olah ruhannya. Pada perspektif irfani sedikit berbeda dari perspektif keilmuan yang lain, karena dalam mendapatkan keilmuan irfani tidak didapat melalui pengamatan ataupun analisa teks, tetapi melalui olah rohaniah, di mana diharapkan dengan kesucian hati akan melimpahkan atau Tuhan akan memberikan keilmuan untuknya. Karenanya, dalam memperoleh keilmuan irfani dikenal beberapa metodologis yang digunakan untuk memperoleh pengetahuan rohani. Pertama,
tahap persiapan. Tahap ini dikenal juga sebagai tahap awal, di mana sebelum menuju kepada tahap selanjutnya, maka tahap ini harus ditempuh terlebih dahulu. Pada tahap ini, seorang salik harus menjadikan hatinya netral dan jernih, sehingga setiap penerimaan limpahan pengetahuan menjadi siap. Yang termasuk dalam tahap persiapan ini antara lain adalah taubat, zuhud, warok, fakir, dan seterusnya. Dan yang terakhir merupakan tahap penyingkapan. Tahap penyingkapan ini merupakan tahapan di mana diinterpretasikannya pengalaman mistik oleh seseorang dan diungkapkannya kepada orang lain, baik melalui ucapan maupun tulisan. Namun demikian, karena pengetahuan irfani bukanlah termasuk tekanan konsepsi dan representasi, tetapi terkait dengan simpleksi kehadiran Tuhan dalam diri dan kehadiran diri dalam Tuhan, sehingga tak bisa dikomunikasikan dan tidak semua pengalaman bisa diungkapkan. Terima kasih telah menyimak video kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.